Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat di Nusantara yang indah, hiduplah seorang janda tua yang tinggal seorang diri di rumah gubuknya di pinggiran hutan. Janda tua itu bernama Mbok Srini. Sehari-harinya Mbok Srini mencari persediaan makan serta kayu bakar di pinggiran hutan tersebut. Srini yang kesepian, sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Hari-hari Srini berdoa kepada Sang Maha Kuasa, agar diberikan keajaiban untuk memperoleh seorang anak. Suatu hari, ketika Srini yang sedang menyisir hutan untuk mencari kayu bakar, ia dikejutkan dengan sosok raksasa berkulit hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di hadapannya. Lantas Srini yang ketakutan saat itu hendak berlari, akan tetapi raksasa berkata, "Hei ibu tua, tidak usah berlari, aku tidak akan memakanmu. Justru aku di sini ingin membantumu, aku melihat kau sangat gundah. Apa yang membuatmu demikian?" Mendengar penjelasan raksasa tersebut, lantas Srini menjelaskan kegundahannya yang ingin seorang anak. "Aku bisa mengabulkan keinginanmu akan tetapi dengan satu syarat. Ketika anak itu sudah berumur 17 tahun, kau harus memberikan anak itu padaku untuk kumakan." Srini yang sangat ingin anak langsung mengiyakan syarat raksasa tersebut. Lantas diberikanlah Srini sebuah kantong yang isinya biji timun mas. "Bawalah pulang biji timun mas ini kemudian tanam. Nantinya timun mas ini akan berbuah anak manusia." Bergegaslah Srini kembali dari hutan ke kediamannya, untuk menanam biji timun mas yang diberikan oleh sang raksasa. Sesampainya di rumah, biji timun mas tersebut langsung Srini tanam di belakang rumahnya. Keesokan harinya halaman rumah Srini dipenuhi oleh tumbuhan merambat. Salah satu tumbuhan merambat tersebut memiliki buah timun mas yang sangat besar. Lantas Srini membelah dua timun tersebut. Betapa bahagianya Mbok Srini ketika melihat isi timun ternyata adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dirawatlah bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Srini beri nama bayi itu Timun Mas. Bertahun-tahun berlalu, Timun Mas tumbuh dari anak-anak menjadi seorang putri yang cantik. Sehari-harinya Timun Mas membantu ibunya mengumpulkan buah maupun sayur di dalam hutan. Srini yang melihat anaknya mulai memasuki usia 17 tahun, mulai merasa khawatir akan janjinya ke raksasa. Lantas dijelaskanlah ke anaknya dari mana ia berasal dan janjinya kepada sang raksasa. Di waktu yang sama, tidak jauh dari kediaman Srini, sosok raksasa berjalan dari bukit menuju ke kediaman Srini, untuk menagih janjinya dulu. Srini memerintahkan anaknya Timun Mas, agar segera pergi dari hutan ini, karena raksasa akan datang untuk menangkap dan memakannya. Lantas larilah segera Timun Mas, dengan membawa bungkusan yang diberikan ibunya. Dalam pelariannya, tanpa sengaja Timun Mas bertemu dengan sosok raksasa yang dimaksud ibunya. Berlarilah Timun Mas menjauh dari sang raksasa. Raksasa yang sadar lantas mengejar Timun Mas dari belakang. "Jangan lari." Timun Mas yang terdesak, mengingat bungkusan yang diberikan oleh ibunya. Lantas dilemparlah biji timun yang banyak ke arah raksasa tersebut. Seketika raksasa tersebut terlilit oleh banyak tumbuhan merambat. "Makananku, kau pikir bisa menghentikanku dengan jebakan seperti ini? Hahaha." Raksasa yang lepas, kembali mengejar Timun Mas dengan penuh amarah. Lantas Timun Mas kembali melemparkan jarum ke arah raksasa. Seketika raksasa dipenuhi oleh bambu yang menusuk tubuhnya. Belum bisa menghentikan sang raksasa, kembali Timun Mas dikejar sampai melewati sebuah bukit.
Di sisa-sisa tenaganya kembali Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir dari ibunya, yakni sebuah garam. Kali ini tiba-tiba, garam tersebut berubah menjadi air yang sangat banyak sampai membuat raksasa terperosok dan terseret air. Perlahan-lahan sang raksasa mulai tenggelam. Hingga akhirnya raksasa tersebut tenggelam seutuhnya. Timun Mas yang melihat itu sangat bahagia. Pulanglah Timun Mas ke kediaman Srini dan memberitahu ibunya. Akhirnya Mbok Srini dan Timun Mas bisa hidup dengan tenang selamanya.